Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah pengolahan citra. Di sini kami akan mempresentasikan aplikasi editing menggunakan MATLAB. Perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri Ana Siti Indonesia, Mila Meiliani Safitri, dan Tio Agustiawan. Di sini saya akan menjelaskan salah satu fungsi, yaitu mengubah ke citra biner. Seperti terlihat pada gambar, di sini ada citra asli, dan jika dimasukkan fungsi ini ke dalam aplikasi MATLAB, maka akan tampil hasil seperti ini, citra biner seperti ini. Dan untuk fungsi yang selanjutnya yaitu mengubah ke citra grayscale. Sama seperti tadi, kita mengambil citra aslinya yaitu gambar sepatu, dan jika diinputkan fungsi seperti ini, maka akan tampil keluaran atau output citra grayscale seperti gambar ini. Dan untuk selanjutnya yaitu fitur penambahan brightness atau kecerahan. Di sini kami juga sama memakai citra aslinya yaitu gambar sepatu, dan jika kita menginputkan fungsinya seperti ini, maka akan tampil gambar sepatu hasil editing tadi, yaitu penambahan brightness seperti ini. Dan untuk fungsi yang selanjutnya yaitu inverse warna atau citra negatif. Di sini kami juga sama memasukkan citra aslinya sepatu, terus kami masukkan fungsinya, dan akan hasil output atau keluaran seperti gambar di samping ini. Warnanya berubah, yang putih menjadi hitam dan yang hitam menjadi putih. Dan selanjutnya ada rotasi 90 dan 180. Sama juga seperti fungsi-fungsi yang sebelumnya, kami memakai citra asli gambar sepatu, dan jika kita menginputkan fungsi seperti ini, maka akan hasil output atau keluaran. Kalau rotasi 90, jika kita menekan button rotasi 90, maka gambar yang di sini akan berubah posisinya menjadi seperti ini, dan jika kita menekan tombol rotasi yang 180, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi gambar sepatunya terbalik. Sekian fungsi yang saya jelaskan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mila Meilani Safitri. Untuk selanjutnya flip horizontal dan vertikal. Untuk fungsi horizontal, fungsinya seperti ini, dan vertikal seperti ini. Jika diinputkan citra aslinya dan diklik radio button horizontal, akan berubah menjadi flip horizontal. Dan jika diklik vertikal, akan berubah menjadi vertikal. Selanjutnya, smoothing average filter dan median filter. Jika fungsi smoothing average filter seperti ini, dan median filter seperti ini. Jika dimasukkan citra aslinya, maka akan berubah menjadi filter average dan median filter. Selanjutnya, histogram citra. Di sini ada grayscale dan biner. Fungsi dari grayscale jika diinputkan citra aslinya akan menjadi seperti ini. Jika fungsi seperti ini dan citra aslinya seperti ini, akan berubah menjadi histogram biner. Selanjutnya, histogram equalization. Jika fungsinya seperti ini dan diinputkan citra aslinya seperti ini, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, citra frekuensi. Jika fungsinya seperti ini dan diinputkan citra aslinya seperti ini,
maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Sini ada untuk menambahkan noise Gaussian, salt, dan pepper ya. Yang pertama di sini kita menggunakan noise Gaussian dulu. Yang pertama kita panggil dulu citra inputnya, yang ini. Kemudian buat variabel filter Gaussiannya. Setelah itu tentukan tempat citranya itu ditampilkan mau di mana. Kemudian ini fungsi untuk menampilkan. Yang di bawah di sini menggunakan salt pepper ya, hampir sama kelihatannya, mungkin perbedaannya dari pembuatan variabel noise-nya. Nah, kalau misalkan diinputkan citra asli, citranya contohnya seperti ini ya. Nah, kalau misalkan di filter menggunakan Gaussian dan salt pepper, itu hasilnya akan seperti ini ya, kelihatan perbedaannya. Kemudian ada menambahkan noise, speckle atau dan juga poison ya. Jadi ini berbeda, speckle dan poison. Yang pertama kita bahas yang menggunakan speckle dulu. Pertama-tama tentu harus panggil citra inputnya, kemudian buat variabel speckle. Kemudian tentukan tempat citranya mau ditampilkan di mana, kemudian tinggal tampilkan hasilnya. Yang di bawah ini juga sama. Ya, cuman di sini kita menggunakan poison ya. Perbedaannya ada di sini. Ini hampir sama lah. Cuman ada sedikit perbedaan. Nah, kalau misalkan kita inputkan citra asli, maka outputnya kalau misalkan speckle itu seperti ini, dan untuk yang poison itu seperti ini. Terlihat ya perbedaannya. Kemudian deteksi garis horizontal, vertikal, dan diagonal. Untuk codingnya masih sama ya, harus panggil dulu citra inputnya, kemudian kita harus mengubah dulu dari, kalau misalkan gambarnya bergambar gitu ya atau RGB, kita harus ubah dulu menjadi grayscale ya. Sudah diubah, baru melakukan konvolusi dengan operator Robet ya. Di sini saya dan tim menggunakan operator Robet dalam menentukan deteksi garis. Kemudian lakukan thresholding citra, kemudian melakukan operasi morfologi, kemudian membuat bonding pada masing-masing objek. Setelah itu tentukan tempat citra ditampilkannya mau di mana. Kemudian bonding citra hasil dari segmentasinya. Kemudian yang terakhir di sini ada penambahan ya, menampilkan jumlah objek dari hasil segmentasi. Nah, di sini citra aslinya itu cuma ada satu ya, objeknya gambar sepatu. Maka pada saat dideteksi garis, di sini hanya terdeteksi ada satu objek saja. Kalau misalkan objeknya contoh ada dua, kan bisa nanti jadi ada dua. Kemudian deteksi tepi dengan filter gradient, ini prewidth dan sobel ya. Nah, yang pertama ini menggunakan prewidth ya. Yang pertama kita harus panggil dulu citra inputnya, kemudian buat variabel prewidthnya, kemudian tentukan tempat citra mau ditampilkan di mana, kemudian panggil ya atau tampilkan hasilnya. Ini juga sama, ini menggunakan sobel ya. Mungkin sama ya, ada sedikit perbedaan di variabelnya yang ini. Nah, kalau misalkan dilihat di sini untuk outputnya mungkin nggak terlalu terlihat ya perbedaannya, tapi ini pasti berbeda hasilnya ya antara prewidth dengan sobel. Kemudian deteksi tepi dengan filter Laplacian dan LOG sini ya. Yang pertama di sini menggunakan metode Laplacian dulu ya. Ini yang pertama kita panggil dulu citra inputnya, kemudian mask berdasarkan metode Laplacian. Nah, yang kami tampilkan itu bagian yang C ya. Ini
konvolusi yang bagian ketiga. Jadi di end show-nya itu yang ditampilkannya itu bagian C-nya. Nah, kalau misalkan diinputkan citra asli, maka outputnya pada saat menggunakan deteksi tepi dengan filter Laplacian itu hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian kalau yang ini itu menggunakan log ya. Pertama sama, kita panggil dulu citra inputnya, kemudian buat variabel log. Caranya seperti ini. Kemudian tentukan citra ditampilkan. Kemudian yang terakhir tampilkan hasil dari codingan yang ini, ya, yang BW ini. Nah, maka pada saat citra asli diinputkan, pada saat diklik fungsi log ini, maka akan tampil hasilnya seperti ini ya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.